Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberi beberapa kenikmatan, di antaranya kenikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan kajian atau kultum yang singkat ini. Kita tidak terasa puasa sudah berjalan 14 hari. Dan kalau kita hitung-hitung pahalanya, karena pahala puasa itu selain puasa, pahala dalam bulan Ramadan selain berpuasa adalah dilipat gandakan sampai antara 10 sampai 700 kali. Kecuali ibadah puasa ini hanya Allah yang menilai. Jadi kalau hitung-hitungan ini kita udah insya Allah ini bisa untuk jalan menuju kebaikan di akhirat nanti, yaitu menuju surga. Ini perhitungan ini ya, kalau ini terjadi atau kita ini bisa diterima amalannya oleh Allah apabila innama a'malu binniyat, ini kata Rasulullah, segala amalan atau tindakan tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah diterima. Tapi kadang ada dalam berpuasa sudah sebulan penuh menjalankan puasa tapi niatnya lain. Karena mungkin ada yang dulunya sakit, setelah kontrol periksa ke dokter, maka dokter mengatakan ini harus banyak berpuasa Bapak atau Ibu biar penyakitnya sembuh. Ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, maka niatnya udah lain, ya alhamdulillah puasa ben larane nyong ben penyakitnya mari. Ini bukan niat karena Allah. Diterima enggak diterima. Karena Rasulullah sendiri mengatakan hanya yang berniat lillahi ta'ala, karena Allah. Ada juga yang berpikiran atau berniat mumpung ini puasa saya mau diet biar badan saya kecil. Ini juga tidak diterima. Apalagi yang isinlah karo tangga-tanggane puasa masa yang ora. Nah, yang masih mempunyai niat seperti itu, rubahlah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Bukan hanya niat saja yang diterima oleh Allah, yaitu dengan contohnya. Contoh dari Rasulullah. Tak gawe sing gampang mawon contoh nih. Rasulullah berpuasa mulai dari fajar sampai maghrib. Nah, kita tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, puasa fajar, engkau bar asar buka. Ini kan bukan contoh dari Rasulullah. Ya sepertinya ini saya ambil contoh yang gampang, yang mudah dimengerti. Karena kata Rasulullah, apabila kamu menyampaikan masalah kepada yang lain, carilah masalah yang bisa dimengerti dan paling gampang. Nah, itu. Dan memangnya ada niat yang ini yang tidak karena Allah nggak diterima, ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, pernah Rasulullah bersabda, nanti di akhirat, nanti di yaumul qiyamah ini ada 3 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka duluan. 3 golongan, yaitu diantaranya adalah orang syuhada, yaitu mujahidin yang mati syahid. Yang kedua, orang pembaca Al-Quran. Yang ketiga,
dermawan, orang yang ahli sedekah. Malah ini yang dimasukkan ke dalam neraka duluan. Sebab apa? Ketika di hadapan Allah dipanggil, hei fulan, selama hidup kamu bisa berkenikmatan di dunia, apa yang kamu kerjakan? Saya baca Al-Quran ya Allah. Ya karena Allah saya membaca Al-Quran. Maka Allah berkata, kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran supaya orang-orang mendengar suaramu bagus, kamu adalah hafidz, ahli Al-Quran. Jadi bukan karena aku. Malaikat mengatakan, iya betul ya Allah, ini memang niatnya seperti itu. Maka Allah mengatakan, tarik dia dengan kepala di bawah, tarik kakinya, masukkan ke dalam neraka. Yang kedua, seorang mujahid ditanya lagi, hidupnya saya berjuang untuk agama, demi agama saya berjuang dan saya rela mati karena Allah. Allah pun menjawab, kamu bohong. Kamu bukan berjuang karena saya, karena Allah. Tapi kamu berjuang mati karena ingin dikatakan oleh kelompok kamu, oleh orang-orang sekitarmu, kamu adalah seorang pemberani, seorang pahlawan. Malaikat pun mengamini, iya, ya Allah, ini benar ini karena bukan karena Allah, karena ingin supaya disebut pahlawan. Tarik kaki. Dia nariknya bukan langsung dari kakinya sampai kepalanya ada di bawah, masukkan ke dalam neraka. Yang ketiga seorang dermawan, ahli sedekah. Terus ditanya lagi, ya karena sedekah saya karena Allah. Maka Allah pun berkata, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya dikatakan kamu di daerah kamu adalah orang kaya dan dermawan. Maka malaikat pun menyaksikan, mengamin, iya betul ya Allah, ini memberi sedekah dan apapun supaya dikatakan dia adalah seorang dermawan. Jadi benar, maka Allah mengatakan tarik kakinya, kepalanya di bawah, mukanya bukan kepalanya, wajahnya di bawah, tarik, masukkan ke dalam neraka. Ini hanya karena salah niat. Perjuangannya memang di dunia ini memang tidak nampak, tapi Allah menilai apa yang ada di dalam hati. Maka ketika Rasulullah berkata itu, maka sebagus-bagusnya apa yang kita lakukan di dunia ini dalam beribadah ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Ini yang disebut dengan takwa. Maka dalam surat Hujarat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innakramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah ini takwa, ini sering di manapun katakan, marilah kita bertakwa. Tingkatkan ketakwaan kita. Supaya kita mendapat tempat yang baik di hadapan Allah nanti. Pertanyaannya ini apa? Atau bagaimana takwa? Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, surat apa yang diturunkan adalah Al-Alaq. Iqra. Rasulullah kan bingung, dia seorang buta huruf, disuruh membaca Iqra. Ya dia nggak tahu Iqra. Saya umi, saya buta huruf, saya tidak baca. Bacalah sampai berulang-ulang. Akhirnya dia ikut, bacalah, ya ikut. Rasul mengatakan bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, sebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah ini juga termasuk syarat bertakwa. Kalau kita pahami, Iqra, bacalah, maka ketika Al-Quran pertama datang, bacalah. Bagaimana kita mau bertakwa sedang Al-Quran aja tidak dibaca. Dan perintah Allah pertama kali baca Al-Quran. Kita nggak baca Al-Quran tapi berani, marilah kita bertakwa. Takwa yang bagaimana? Al-Qurannya aja nggak dibaca. Ini yang sering diremehkan, padahal ayat-ayat ini adalah semua. Dan bukan hanya dibaca,
Setelah dibaca apa? Supaya la'alakum tatafakarun. Supaya kamu berpikir. Berpikir untuk apa? Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 266, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Setelah dibaca, kita baru membaca kan ayatnya udah. Maksudnya dibaca itu ya maknanya juga dibaca. Memang ini diturunkan di negara Arab. Arab begitu dengan bahasa Arab dia langsung tahu maknanya. Kalau kita nggak tahu ya alhamdulillah kita tiap subuh itu kalau bukan pas selain bulan Ramadan kita Al-Quran dan terjemahannya. Nah seperti itu. Setelah mendengar kita berpikir. Berpikir utama. Dan dalam surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taftilun. Sungguhnya aku menurunkan dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini gewong Arab nih Bu. Arab kan begitu ada turun ayat pakai bahasa Arab yang ngerti pun teman-teman saya mikir. Dan untuk memahaminya. Kalau yang selain di negara Arab terjemahkan dulu ke dalam bahasa yang ada di sekitar itu yang kita mengerti. Tentu yang kita mengerti sederhana sekali. Ketika yang mengerti supaya kita memahaminya. Kalau kita membaca Al-Quran terus artinya nggak diterjemahkan, bagaimana kita mau memahami? Ini adalah step-step untuk menuju ketakwaan. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhan nasu na'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini. Setelah kita membaca Al-Quran, paham maknanya, maka baru itu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Memang kadang ada yang baca Al-Qurannya aja enggak, apalagi maknanya. Terus kita merasa bertakwa, ini perlu dikoreksi. Karena selisih sedikit aja dengan Al-Quran, maka terjadi kesyirikan. Ini udah tidak ada lagi. Tadi yang seperti yang contoh pertama, ketika 3 golongan masuk ke dalam neraka duluan, itu adalah karena syirik kecil itu adalah perbuatan riya. Perbuatan riya adalah perbuatan yang bukan karena Allah, karena supaya dipuji oleh orang lain. Ini riya. Riya aja masuk ke dalam neraka. Maka puasa kita serahkanlah semua kepada Allah. Apalagi yang dengan kesyirikan. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lain asrokta layah batona alal amalka walanakunanna minal khosirin. Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sebab apa? Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Maka ketika kita tidak beribadah karena Allah, maka itu sudah terjadi kesyirikan.
Kalau riya itu hanya amalan yang saat itu dilakukan tidak diterima. Kalau kesyirikan, semua ibadah kita dari mulai lahir sampai meninggal dunia, ketika kita masih dalam kesyirikan dan tidak ada tobat, maka masuk ke dalam neraka. Syirik adalah perbuatannya, pelakunya adalah seorang musyrik, masuk ke dalam neraka. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir termasuk orang ahli kitab dan orang musyrik masuk ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Kalau cuma gini aja bayangkan kayaknya neraka ini. Saya kasih contoh, ketika Abu Thalib paman Rasulullah meninggal, dia keadaan bukan Islam, seorang kafir. Maka Rasulullah mendoakan supaya, maka ditolak doanya. Apa yang dia kerjakan itulah yang dapatkan di akhirat nanti. Maka Rasulullah meminta keringanan pada Abu Thalib. Ya diringankan. Paling ringan ini Pak, siksa di neraka. Dibakar kakinya tapi otaknya mendidih, itu paling ringan. Kita jangan main-main, kita keselomot rokok saja panasnya nggak karuan. Dekatnya ngerokok, kita kena apinya aja sakitnya minta ampun. Itu di akhirat yang paling ringan, dibakar kakinya, otaknya umet, paling ringan. Apalagi yang paling berat, masih tidak bisa dibayangkan lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Masalahnya ini sering sekali. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Masih banyak yang minta pertolongan. Ini maaf aja. Kalau dalam mendekati bulan Ramadan, biasanya memang ziarah kubur ini sunnah. Tapi ketika ziarah kubur minta pertolongan kepada ahli kubur, ini sudah menyelisihi apa yang panjenengan baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Kepada ahli kubur minta tolong karena besok saya mau hajatan. Berilah saya keselamatan supaya hajatan saya normal. Ini udah kesyirikan. Resikonya apa? Haji jenengan ical, hajine ical, sholat yang dari kecil sampai hilang, ibadah puasanya hilang. Sampai di hadapan Allah tidak ada satupun amal kebaikan Anda yang tercatat. Akhirnya apa? Fi nari jahannam, masuk ke dalam neraka. Hanya kesalahan sedikit saja. Sebab apa? Kata Allah ya pertamanya, Iqra, tidak membaca Al-Quran, la'alakum tatafakkarun, tidak memikirkan dan tidak memahami, sehingga kita tidak punya ketakwaan sama sekali. Padahal di sisi Allah orang yang paling beruntung adalah orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya ini masih ada lagi, tapi saya lihat waktunya sudah mulai penter nih. Mungkin ada yang mau melaksanakan kegiatan di siang hari ini supaya kita tidak menjadikan fitnah dan tidak menimbulkan salah sangka. Kita akhiri kajian pagi ini. Kita baca kafaratul majlis. Bismillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.